YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para siswa SMP yang baru tiba di sekolah dan akan menuntut ilmu di SMP kelas 7. Saat ini kami akan membahas tentang besaran pokok panjang. Pembelajaran ini kami berikan dengan pelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kepada para siswa, nah ini kita khusus sekarang akan membahas tentang besaran pokok. Jadi kalian harus paham dulu mengapa kita harus belajar besaran pokok. Ya, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dan selalu menggunakan besaran-besaran yang digunakan dalam kehidupan setiap hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ternyata besaran banyak kita perlukan. Apa sih besaran itu? Ya, nah besaran itu ternyata adalah yang satuannya telah didefinisikan. Ya, besaran yang satuannya telah didefinisikan itu disebut besaran. Yang bagaimana besaran yang dikatakan telah didefinisikan itu, ya, ternyata besaran pokok ada tiga, yaitu ada panjang, ada masa, ada waktu. Biasanya panjang digunakan alat ukur yang dinamakan meteran atau mistar. Masa biasanya digunakan alat untuk mengukurnya adalah neraca. Dan waktu kita gunakan biasanya menggunakan jam tangan, jam dinding, beker, atau stopwatch. Besaran yang ketiga ini ternyata setiap hari kita selalu menggunakannya. Yang pertama, kita tahu bangun tidur kita pasti akan terukur dengan waktu. Kita jalan ke sekolah, kita akan terukur dengan panjang, dan badan kita sendiri kita ukur terasa dengan masa. Nah, itu ketiga besaran yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari. Mengapa hal ini terjadi? Jadi saya katakan tadi bahwa besaran itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas yang pertama adalah besaran panjang. Nah, di sini nampak sebuah alat yang dinamakan alat pengukur panjang. Ya, alat ini mampu mengukur panjang. Nah, alat ini dinamakan sigmat. Ya, bisa mengukur panjang, diameter, kedalaman, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang meja belajar
adalah jarak antara titik pada ujung-ujung meja belajar. Nah, dari mulai ujung meja sampai ke ujung meja, inilah yang dinamakan jarak. Pada gambar terdapat arah panah yang berwarna merah, baik pada buku maupun meja. Ini yang dinamakan panjang dari satu titik ke titik satu lagi, ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita telah mengetahui panjang meja, yang dinamakan panjang meja tadi adalah mulai dari satu ujung meja ke ujung meja satunya lagi, dan sekarang adalah buku. Jadi panjang buku itu diukur dari satu ujung buku ke ujung buku yang lainnya. Itu ya. Mengapa panjang harus diukur? Begitu kan ya? Tidak sekadar diperkirakan. Lakukan kegiatan seperti berikut ini, ya. Nah, panjang menggunakan satuan dasar sistem internasional, yaitu meter, yang disingkat dengan huruf M. Kalian harus tahu bahwa 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.458 skon. Nah, itu yang dinamakan meter atau 1 meter, ya. Satuan panjang ini banyak diperlukan dalam keperluan sehari-hari. Ya, tadi saya katakan kamu berangkat dari rumah ke sekolah, jelas itu adalah memerlukan panjang yang kamu lewati dari mulai rumah sampai sekolah. Jadi titik awalnya rumah sampai titik akhir sekolah itu adalah panjang dari rumah ke sekolah. Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur panjang tiruan dari meter standar. Panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan. Kalian harus paham dan harus tahu bahwa 1 kilometer atau 1 km itu sama dengan 1000 meter atau 1000 m. Ya, kalau kita konversikan dari kilometer ke meter, bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Selanjutnya, untuk 1 cm itu sama dengan 1/100 meter atau 0,01 meter. Sebaliknya, diperoleh bahwa 1 meter itu sama dengan 1/1000 kilometer atau
0,001 km. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sekali lagi, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, itu mengenai satuan-satuan dalam panjang, ya. Jadi satuannya panjang itu bisa kilometer, bisa meter, bisa sentimeter, dan bisa milimeter. Beberapa alat pengukur panjang misalnya ada pita ukur atau metlin. Nah, yang ini ya, pita ukur atau metlin. Yang kedua ada penggaris atau mistar. Kalian semua punya ya, bahwa penggaris dan mistar itu tidak asing lagi. Yang ketiga ada jangka sorong. Nah, ini ya jangka sorong. Dan yang keempat ada meteran gulung. Keempat alat ukur ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, tetapi memiliki fungsi dan peran masing-masing. Untuk meteran gulung dan penggaris, ya, meteran gulung dan penggaris yang ini dan yang ini, ya, mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Jadi meteran gulung dan penggaris itu paling kecil hanya mampu mengukur 1 mm. Tetapi untuk jangka sorong itu mampu mengukur sampai 0,1 mm. Pernahkah kamu melihat bahwa alat-alat pengukur panjang tersebut dipergunakan dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, mungkin kamu pernah melihat beberapa pekerja yang menggunakan keempat alat yang tertera pada gambar. Ya, pada umumnya pelajar menggunakan penggaris untuk mengukur. Tukang jahit biasanya mengukur dengan menggunakan meteran gulung atau meteran pita. Sedangkan tukang bangunan biasanya menggunakan alat ukur meteran gulung. Tetapi untuk jangka sorong biasanya digunakan oleh para teknisi, ya. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Tetapi jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Wah, berarti jangka sorong lebih teliti ya dalam mengukur panjang dibandingkan penggaris dan meteran gulung juga meteran pita. Nah, namun ya, keempat alat ukur ini punya fungsi dan peran masing-masing. Kita ambil contoh. Penggaris, dia hanya mampu mengukur benda-benda yang sifatnya lurus. Tetapi jangka sorong, dia mampu mengukur kedalaman suatu lubang atau ketebalan suatu benda, gitu ya. Jadi ada spesifikasi penggunaan alat-alat ukur tersebut. Selanjutnya kepada para siswa SMP kelas 7, kami
tidak henti-hentinya mengingatkan supaya menonton YouTube ini sampai selesai supaya kamu bisa paham. Pernahkah kamu melihat bahwa alat-alat pengukur panjang tersebut digunakan dalam pekerjaan apa? Coba ya. Pernahkah kamu melihat seorang tukang jahit menggunakan alat ukur sigmat untuk mengukur bajumu? Atau pernahkah kamu mengukur panjangnya jalan dengan menggunakan penggaris? Ya. Jadi semuanya itu tidak mungkin karena keempat alat ukur ini adalah punya fungsi masing-masing. Selanjutnya, coba kamu sebutkan jenis pekerjaan beserta alat ukur panjang yang digunakan seorang pekerja dalam melakukan pengukuran. Perhatikan ya posisi 0 alat ukur tersebut. Untuk mengukur panjang, ujung awal benda harus berimpit. Perhatikan ini ya, harus berimpit dengan angka 0. Nah, ini angka 0 ya, harus berimpit dengan ujung benda yang akan diukur. Pada alat ukur yang digunakan. Selain itu, posisi mata ya harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Nah, jadi mata itu harus tegak lurus dengan posisi ya alat ukur yang ditunjuk dan ujung benda yang diukur. Kamu tidak diperkenankan atau tidak boleh atau kurang tepat bila posisi mata kamu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, gitu ya. Selanjutnya kepada teman-teman ya, bahwa hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukur. Artinya, kalau kita sedang mengukur, posisi penglihatan mata kita berada tidak dengan tegak lurus, maka akan menghasilkan daya pandang yang berbeda. Oke, sampai di sini siswa-siswi kelas 7 dalam pembelajaran besaran pokok panjang. Mudah-mudahan kalian paham, memahami, dan bisa kalian sesuaikan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru IPA di sekolahmu. Terima kasih telah mengunjungi channel pembelajaran IPA.